Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Syafira, NPM 1921030574. Di sini saya akan mempresentasikan bab 3, konsep perikatan dalam Islam. Yang pertama ada pengertian perikatan Islam. Dalam literatur ilmu hukum, terdapat berbagai istilah yang sering dipakai sebagai rujukan di samping istilah hukum perikatan untuk menggambarkan ketentuan hukum yang mengatur transaksi dalam masyarakat. Ada yang menggunakan istilah hukum perutangan, hukum perjanjian, ataupun hukum kontrak. Masing-masing istilah tersebut memiliki titik tekad yang berbeda satu dengan yang lainnya. Yang pertama ada pengertian hukum perikatan Islam. Hukum perikatan Islam yang dimaksud di sini adalah bagian dari hukum Islam, bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonominya. B. Syarat dan rukun perikatan Islam. Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sah suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan peraturan petunjuk yang harus diindahkan dan dilakukan. Dalam syariah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut, dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Definisi syarat adalah sesuatu yang tergantung pada keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada. Dalam komplikasi hukum ekonomi syariah yang termasuk ke dalam rukun akad ialah yaitu yang pertama ada pihak-pihak yang bertekad, yang kedua ada objek akad, yang ketiga ada tujuan pokok akad, dan yang keempat ada kesepakatan. Berikut penjelasan mengenai manusia dan badan hukum dalam kaitannya dengan ketentuan dalam hukum Islam. Yang pertama ada manusia. Manusia sebagai subjek hukum perikatan adalah pihak yang sudah dapat dibebani hukum yang disebut dengan mukallaf. Para ahli usul fikih telah membagi kapasitas hukum seseorang ke dalam 4 tahap subjek hukum, yaitu yang pertama ada marhalah al-janin, yang kedua ada marhalah al-saba, yang ketiga ada marhalah al-tamyin, yang keempat ada marhalah al-bulugh, dan yang kelima adalah daur al-rusyid. B. Adapun badan hukum. Badan hukum adalah badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan berhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Yang adapun C. Unsur-unsur akad. Yang pertama ada perjanjian. C. Unsur-unsur akad. Yang pertama, pertalian ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan kehendak oleh suatu pihak atau mujib, dan qabul adalah pernyataan penerimaan atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya atau qabil. Yang kedua, dibenarkan oleh syara. Dan yang ketiga, mempunyai akibat hukum terhadap objek. D. Dasar-dasar hukum perikatan Islam. Asas berasal dari bahasa Arab asasun, yang berarti dasar, basis, dan fondasi. Secara terminologi, asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpukan berpikir atau berpendapat. Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip, yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia termasuk perbuatan muamalat, yaitu asas ilahi atau asas tauhid. Yang pertama asas ilahi, dan yang kedua asas huriyah atau asas kebebasan. Yang ketiga asas persamaan atau kesetaraan. Yang keempat asas keadilan. Yang kelima asas kerelaan. Yang keenam asas kejujuran dan kebenaran. Yang ketujuh asas tertulis. Hak dan kewajiban para pihak. Pengertian hak. Hak menurut bahasa adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Dan yang kedua ada kewajiban. Pengertian kewajiban yaitu kata kewajiban berasal dari kata wajib yang diberi imbuhan ke atau an. Dalam pengertian bahasa, kata wajib berarti sesuatu yang harus
dilakukan atau tidak boleh tidak dilaksanakan. Yang terakhir ada F. Penyelesaian perselisihan. 1. Penyelesaian perselisihan dalam akad perdagangan. A. Perselisihan harga. Adapun penyelesaian mengenai harga ini misalnya mengenai perbedaan pendapat dalam hal apabila di antaranya keduanya tidak ada kejelasan berapa harga yang disepakati adalah dengan jalan penentuan keputusan melalui pembuktian dari masing-masing pihak. G. Berakhirnya akad. Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya akad dipandang telah berakhir apabila memang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.